teman-teman semuanya. Halo Ibu Ai. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu tindakan yang tidak adil, ciri-ciri, contoh nyata, dan cara mengatasinya. Sebelum masuk dalam penjelasan, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putu Natania Ardiani, NIM 682018-009. Saya akan menjelaskan pengertian dari adil dan tidak adil. Adil merupakan sikap atau perilaku yang secara merata terhadap kondisi atau keadaan di sekitar tanpa memihak ke salah satu pihak tertentu. Tidak adil merupakan tindakan, sikap, atau perilaku yang membeda-bedakan dan memihak kepada pihak tertentu tanpa bertindak positif dan bersikap proporsional berdasarkan kebenarannya. Ciri-ciri dari tindakan yang tidak adil yang pertama, selalu berpihak hanya pada seseorang atau sekelompok orang dan sering membeda-bedakannya. Yang kedua, bersikap tidak jujur, seperti berkata, bertindak tidak sesuai dengan kebenaran atau fakta. Yang ketiga, tidak memandang rata sesama. Contohnya, yang dimana seseorang hanya memandang, melihat, dan menilai orang lain dengan melihat status mereka. Yang keempat, selalu menyimpang dalam berperilaku, seperti berperilaku tidak sesuai dengan nilai dan norma-norma dalam masyarakat. Contoh nyata dari tindakan yang tidak adil. Yang pertama, saya mengambil contoh nyata dari lingkungan masyarakat saat berbelanja di toko atau warung. Kejadian ini sering terjadi saat kita berbelanja yang dimana penjual melayani pembeli yang belakangan datang daripada pembeli yang lebih dahulu datang. Kejadian ini pernah saya alami, yang dimana pemilik toko tersebut sudah akrab dengan saya. Waktu saya pergi berbelanja ke toko tersebut, yang dimana keadaan toko sangat ramai, penjual mendahulukan melayani saya, tetapi pada saat itu saya datang belakangan. Padahal, ada pembeli lain yang datang terlebih dahulu dari saya, namun belum dilayani. Contoh nyata yang kedua dari lingkungan sekolah, guru hanya memperhatikan siswa hanya dengan kemampuannya. Pada kasus ini, saya mengambil saat saya duduk di bangku sekolah menengah. Dari pengalaman teman saya ini yang diperlakukan tidak adil oleh seorang guru, yang dimana guru tersebut membeda-bedakan teman saya dengan siswa lainnya, dan melukai perasaan teman saya dengan perkataan kasar dari guru tersebut. Teman saya sering dijatuhkan karena kemampuan teman saya yang kurang dan seringkali dibandingkan dengan siswa lain yang memiliki kemampuan tinggi. Dan lebih melukai perasaan teman saya saat guru tersebut membandingkan teman saya dengan hewan peliharaannya, yang dimana dia berkata hewan peliharaannya tersebut lebih pintar daripada teman saya. Contoh nyata yang ketiga dari lingkungan keluarga, memberikan kasih sayang yang tidak merata kepada anak. Saya mengambil contoh yang sering terjadi di keluarga, yang dimana orang tua memberikan kasih sayang yang tidak merata kepada anaknya. Orang tua memberikan kasih sayang yang lebih kepada sang adik daripada sang kakak. Dan orang tua sering memarahi dan melampiaskannya kepada sang kakak saat adik yang melakukan kesalahan. Yang keempat, saya mengambil contoh nyata dari lingkungan kampus. Asisten dosen tidak adil kepada mahasiswa. Di sini saya mengambil dari pengalaman yang terjadi pada teman saya. Saat perkuliahan praktikum, asisten dosen tidak adil kepada mahasiswanya. Asisten dosen tersebut hanya memperhatikan mahasiswa perempuan dan lebih banyak mengajari mahasiswa perempuan
dibandingkan dengan mahasiswa laki-laki, sehingga membiarkan mahasiswa laki-laki dan memberikan materi hanya seadanya. Cara mengatasi tindakan yang tidak adil. Yang pertama, pertanyakan kembali sudut pandang dari diri kita sendiri soal keadilan. Yang kedua, memahami nilai-nilai positif yang terkandung dalam keadilan. Yang ketiga, menerapkan keadilan pada diri sendiri terlebih dahulu sebelum ke orang lain. Yang keempat, menghargai orang lain. Yang kelima, memperhatikan lingkungan dan orang di sekitar kita. Yang keenam, memikirkan terlebih dahulu dampak apa yang akan terjadi dari tindakan kita. Yang ketujuh, mempraktekkan keadilan kepada orang lain. Dan yang terakhir, menjauhkan diri dari rasa egois. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih.